Itulah seseorang mengapa ketika menjalani hidupnya di pagi hari penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesumpekan, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan keamaran dan seterusnya. Karena tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancurkan kemalasanmu sebelum kemalasan menghancurkanmu. Oleh karenanya jangan malas. Saking bahayanya malas, Nabi kita Rasul Muhammad SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Saat sehat, malas bersyukur. Saat punya waktu luang, malas memanfaatkannya. Begitulah rata-rata sifat umum manusia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selain itu, kemalasan dalam hal-hal kebaikan bisa jadi juga karena ditunggangi kemaksiatan-kemaksiatan yang sering kita lakukan. Banyaknya dosa yang membebani kita. Makanya kita jadi malas. Nabi juga bersabda, ketika kalian tidur, setan membuat 3 ikatan di tengkuk kalian, leher bagian belakang. Di setiap ikatan, setan mengatakan, alaika lailun tawilun, malam masih panjang, farqud, maka tidurlah. Fa'inis taiqodho fadzakarallah, maka jika ia bangun kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semisal doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka lepaslah satu dari 3 ikatan itu. Kemudian fa'in tawaddu'a, maka jika ia berwudu, maka lepaslah lagi satu ikatan berikutnya. Fa'in sholla, maka kemudian jika ia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi, hingga akhirnya ia nanti di pagi hari akan menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan bergembira. Thayyiban nafsi, bergembira dan dengan hati yang baik, hati yang bagus. Itulah manfaat ketika bangun tidur, berdoa, berwudu, kemudian mengerjakan sholat. Ya, terdengar cukup mudah. Bangun tidur, berdoa, berwudu, dan mengerjakan sholat. Namun Masya Allah luar biasa. Karena tak jarang dari kita yang bisa bangun sebelum fajar, bangun sebelum subuh, tapi tidak ngapa-ngapain. Paling hanya sekedar ke kamar mandi, kemudian buang air kecil, tidak wudhu, dan kemudian balik tidur lagi. Itu yang paling banyak. Jadi bangun sebelum subuh, bangun sebelum fajar, ke kamar mandi, ya kan? Kamar mandi, tidak wudhu, hanya untuk sekedar pipis, sekedar buang air kecil, kemudian balik tidur lagi. Nah, kalau yang seperti itu, apalagi tadi bangun tidur belum berdoa, wah, ikatan 3 ini masih tergantung. Makanya itu yang menyebabkan seseorang itu malas. Karena kan kaidahnya, aturannya bangun tidur, berzikir kepada Allah, ingat sama Allah, berdoa minimal tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 ikatan lepas. Kemudian yang kedua berwudu, ya kan? Berwudu, setelah berwudu kemudian syukur-syukur, masih menunggu subuh, semisal belum subuh, mengerjakan 2 rakaat sebelum fajar, sholat sunnah sebelum fajar, atau sholat-sholat yang lain, atau yang lainnya, bisa berzikir dan seterusnya kan. Ya. Kalau sudah begitu, bangun, doa sudah, wudu sudah, 2 ikatan lepas. Apalagi punya kesemangatan untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, maka 3 ikatan yang ditengkuk kita ini sudah lepas semuanya, hingga akhirnya nanti lebih semangat lagi ketika sholat berjamaah subuh, hingga akhirnya di pagi hari akan lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan hatinya bergembira, bagus, ya kan? Hati bagus, gitu kan? Wa illa, nah makanya tadi wa illa, seandainya kok ia lupa, seandainya ia tidak mengerjakan itu, 3-tiganya bahkan tidak berdoa, tidak wudu, bahkan tidak sholat, wah ini parah, ini parah. Ya. Yang demikian itu nanti repot. Ia akan menjalani hari-harinya dengan penuh kemalasan, wa khobithan nafsi, dan dengan hati yang kacau. Oleh karenanya itulah seseorang mengapa
ketika menjalani hidupnya di pagi hari penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesumpekan, penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan keamaran dan seterusnya. Karena tadi mulai dari ia bangun tidur tidak ia tata. Padahal Rasul Muhammad SAW sudah mengajarkan resep agar kita dari bangun tidur pagi hari dan sampai kita tidur lagi tidak malas, itu tadi, bangun tidur, berdoa, berwudu, dan mengerjakan sholat. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.